Mbok menawa ngerti jangan muga ora paten. Mulane diiringi istighfar. Muga-muga kabeh diparing ngapura Gusti Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi karamana bi ni'matil iman wal islam. Wa nas'aluka ya Allah bi ihsan. Amin. Wa nas'aluka ya Allah bi husnil khatimah. Amin. Ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah, Zat yang telah memuliakan kita dengan nikmat iman dan Islam. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya dikaruniai nikmat ihsan. Amin. Kita dikaruniai nikmat kesadaran, sadar bahwa dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, Allah senantiasa mengawasi kita. Dengan demikian, fa insyaallah hidup kita akan terkendali, kita tidak akan sembrono sak karepe dhewe. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya dikaruniai husnul khotimah. Amin. Sebesar apapun dosa-dosa kita, sehitam apapun masa lalu kita, mudah-mudahan kita pulang menghadap Allah dengan membawa husnul khotimah. Amin. Ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ala jami'i ibadillahi shalihin bi'adadi jami' ni'matika alladhi an'amta alaina ya Allah, bi'adadi jami'i ni'matika alladhi an'amta ala jami'i makhluqatika ya Allah. Ya Rabbana anta Rabbuna wa anta Rabbul alamin walhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka an taghrqna fi lujjati bahri ismikal azim fi azimikal azam ya Allah, hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nukhisa wa la natakharraka wa la naskuna illa fiha wa tarzuqna tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama rahmatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah fid dunya wal akhirah ya Allah. Allahumma ja'al qalbana iradatika 'alal haqq ya Allah wa aqlana iradatika 'alal haqq ya Allah wa 'ainana iradatika 'alal haqq ya Allah wa zunana iradatika 'alal haqq ya Allah wa lisana iradatika 'alal haqq ya Allah wa yadainana iradatika 'alal haqq ya Allah wa rijlainana iradatika 'alal haqq ya Allah. Ya Allah, jadikan kami semua kehendak-Mu di dalam jalan kebenaran ya Allah. Ya Allah, jadikan pertemuan malam hari ini, silaturahmi malam hari ini sebagai sebab Kau turunkan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, satukan kami di dalam jalan kebenaran ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Kepada yang terhormat para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, bini sepuh, wabil khusus pada sahibul karamah wal fadilah, ibunda
tersayang, mbokku, beliaulah manusia yang paling saya hormati di dalam hidup ini. Liani Kak Sameri, Kak Satemburu. Doa ibu senantiasa mengiringi langkah Ananda. Mudah-mudahan Anda dijadikan kehendak Allah di dalam jalan kebenaran. Amin. Kepada seluruh tokoh masyarakat, Dusun Beranteng Desa Kauman, dan tak lupa kepada Bapak Sekdes, Bapak Suparman, yang mewakili Bapak Kepala Desa sekaligus mewakili jamaah perangkat desa Kauman. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang saya hormati, saya kira sesungguhnya wis cukup jani acara malam hari ini, wis meriah, wis cukup. Akar muni apa nelong MC ini wis ndale sembarang kalir. Yes, aku yo sak terima wakil sami nawa tokna kelawan dawuh saking panjenenganipun Mbah Hariduan keranten kondisi fisik panjenenganipun boten saged matur nggih kawula makili. Nggih jenenge wakil nggih boten kados ingkang aslinipun. Jenenge wakil mung awak karo sikil ngoten pondhase mboten enten. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat wonten ing dalem punika ayo surun-urun sithik-sithik to ngacarane ya wis gayane kaya ngene, dan semua itu di luar rencana panitia. Janjane panitia ini kula keranten kabari Mbah Ridwan boten saged matur, akhire nggih panitia gantos kula minggah dapuk ngoten iki. Tapi semuanya mudah-mudahan tidak menghalangi niat baik dari kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat semuanya yang berbahagia, nggih saderengipun kita lajengaken sekedhik perkawis menawi mungkin wonten manfaat lan ginanipun. Nembaken sepindah nggih kula pikat malih kalian kalimat pripun kabaripun ibu-ibu. Alhamdulillah, cik iso muni alhamdulillah padahal blonjo-blonjo larang kabeh nggih to. Bapak-bapak pripun kabaripun, Pak? Alhamdulillah, cik muni kabeh. Kanca-kanca tani piye kabare? Ajur Sri. Ini ngono, ngopeni tandur angel ora karuan. Apapun nasib yang saat ini kita alami, tidak usah digagas. Mbok piye kahanane, yang terpenting mari kita berusaha untuk tetap berada di dalam rawang syukur terima kasih kepada Allah. Itu yang lebih penting. Sebab nasib-nasib yang saat ini kita alami mungkin gak nyocoki karo karepe awake dhewe. Gak nyocoki karo angan-angane awake dhewe. Mbok gak disyukuri kahanane yo gak rubah. Mula mbok dadi kaya apa? Yang terpenting berusaha untuk tetap bersyukur kepada Allah. Sebab bagaimanapun sulitnya kita melintas hidup ini, paribasan wong Jawa kasaran ilmu ini, paribasan kere taker sikut. Dengan kondisi yang seperti itu pun kita tidak akan sanggup menghitung nikmatnya Allah. Maka nggak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah. Dan malam hari ini kita berkumpul bersama-sama, kita saling mengingatkan. Nah, wis pinter kabeh, mbok menawa lali. Wong menungso kandunan lali lan lumpet kesandung sithik miso-miso wis lali karo nikmati Gusti Allah. Paribasan awake dhewe utawa menungso iki kahanane kere taker sikut, dan kondisi seperti itu manusia tidak akan sanggup menghitung nikmat-nikmat Allah. Maka enggak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah. Nah, perkara kahanan dunya urip kuwi wang sinawang. Dan ramel ngeti aku bedino tolah-tolan bengkel ya, urip kok menake kaya ngono. Ngono kuwi, ngunine ngono kuwi andan ramel lah. Semono aku ngedin dalam gawe urip kok menake esuk-esuk wis adus mangkat dinas
nekono dihormati. Itulah urip ilang sinawa. Maka apapun yang terjadi, mari ditoto atine, ditoto pikirane, awake dhewe iki piye carane bisa bersyukur kepada Allah. Lah nek urip menak bersyukur gampang, Mas. Tapi dalam kondisi yang benar-benar sulit, terjepit, manggon ngisor gak iso apa-apa. Dalam kondisi seperti itu kita butuh energi agar kita tetap bisa bersyukur kepada Allah. Dan malam hari ini saya tak kayak kunci nih rahasia janjan ini bolo dewi tak omongi intinya bin podo API. Kita harus sadar bahwa hati kita, pikiran kita itu Allah yang menciptakan. Sadar yang benar-benar sadar. Nah wis ngono awake dhewe nyedak nang Gusti Allah, monggo kersa Gusti, ati kula niki pripun, pikiran kula niki pripun, amprehipun saged bersyukur dhumateng panjenengan. Lah nek awake dhewe nata atine awake dhewe kangelan, Mas, awake dhewe iki sapa? Wong awake dhewe iki ana sing nyiptakne kok. Ibarat wayang iki karek dalange, arep Petrus dadi ratu. Saged Mbah tarik nggih. Saged Petrus dadi ratu. Oh Bagong wani perang enek kok karek dalange. Maka yang terpenting kita mendekatkan diri kepada Allah. Sematur bloko suto monggo kersa Gusti. Kahanan kula nggih ngoten niki ajeng pripun mulai. Wong jenengan sing nyiptakne kula, sing nyiptakne pikiran lan ati kula. Sing penting pripun ampreh kula dados tiyang sae. Kayak gitu. Pada kalimat fabi ayyi ala rabbikum atukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan? Saiki kasarane lah. Gak usah dulu ukuran harta, kekayaan, pangkat, derajat awake dhewe yang ada di dalam diri kita sendiri-sendiri. Organ tubuh kita lah katakanlah. Lihat rambut di kepala kita. Kemudian bandingkan dengan rambut yang ada di mata kita. Awake dhewe ket eling jaman semono nalika iso ngilu. Jenenge rambut nang mripat iki biyen. Nganti teko saiki, nganti teko mati dawani sak mono kuwi. Tapi rambut yang di kepala kita, ulung sasi gak dicukur kayak ini dulu. Bukankah itu nikmat dari Tuhan? Maka kalimat fabi ayyi ala rabbikum atukadziban 31 kali diulang. Kasarane Gusti Allah mundat awake dhewe. Dikek nikmat sing antek ra kena diitung awake dhewe syukur angel. Kemudian telinga yang ada di dalam diri kita ngiwonengen manggon padha ukuran nganggo water pas dhuwure padha. Tur manggon yo pas ngerti meng nek usum corona. Jadi gampang nyandale masker. Lah nek umpama kuping manggone dhewe-dhewe nggone repote kowe apa awake dhewe. Maka fabi ayyi ala rabbikum atukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana ya lagi yang kedustakan? Terlebih keras lagi di dalam hadis qudsinya Allah berfirman, wahai hambaku yang sliramu ora trima kelawan apa-apa sing wis kersane sing tumiba marang sliramu, mongko golek pangeran sak liyane aku. Bayangkan. Maka malam hari ini mari wis ditata dhewe awake dhewe. Piye ampreh carane awake dhewe iso bersyukur kepada Allah. Pada kalimat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jelas kalau manusia itu sampai kufur nggak ada harapan, tinggal menunggu azabnya Allah yang sangat mengerikan. Nauzubillah min dzalik. Kalau di dalam syairnya wis do krungu kabeh to kalimatnya. Gampang kabujuk nafsu angkara ing bebaese kebyare donya iri lan meri sukiye kanca mula atine peteng
lan nista mula atine peteng lan nista urip nak meri karo kahanane wong liya dadine ati peteng lan nista urip sawang sinawang. Sering saya sampaikan di ruang dinasti, enek wong madang nang pinggir dalan sego bungkus tangane rapate reget mangan nepo segeri gak karuan. Pada saat yang bersamaan datang mobil mewah halus. Apa yang terjadi? Dialog di antara keduanya. Sing wong mangan nang pinggir dalan ngene piye? Lah iya, urip penake kaya ngono. Muni bayar sepiro kae. Tapi apa yang terjadi yang di dalam mobil mewah itu? Nyawang mau madang nang pinggir dalan. Sing ora patek resik tangane, wis glebet ndut kasarane. Lah iya, urip kok penake kaya ngono, mangan iso seger, gak karo-karuan. Sebab apa yang di dalam mobil arep mangan kuwi bingung, ora bingung sing dipangan apa. Arep mangan sate wedi darah tinggi, arep mangan bayem asam urat, arep ngombe wedang legi jeri kena gula, ruwet donya niki nak carane ngombe. Maka sing terpenting wis awake dhewe dandani atine awake dhewe, pikiran awake dhewe, carane awake dhewe iso bersyukur kepada Allah. Dan mudah-mudahan pertemuan malam hari ini bisa menjadi sebab kita dikaruniai hati dan pikiran yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Amin. Dalam kondisi dan situasi yang bagaimanapun juga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lalu delok kahanan dunia ya Mas, angel Mas ruwet Mas. Dilokas BBM munda. Urung munda terigu gandum selarangi gak kar-karan genah me ayam munda. Wis genah wi. Ndok larangi gak kar-karuan. Ruwet janjane dibikin ngono kuwi. Maka sekali lagi mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini, silaturahim kita malam hari ini bisa menjadi sebab lah kita semuanya dikaruniai hati dan pikiran yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas perjuangan beliau, jerih payah beliau, tetes sandara dan air mata beliau, kita yang hidup di zaman ini bisa mengerti, bisa faham bahwa agama yang benar itu agama Islam. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa memegang teguh agama Islam yang sehingga ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat semuanya saja, kita tentu semuanya saya yakin ingin masuk surga. Ngaten nggih? Ibu ingin masuk surga, Bu? Bapak nggih nggih? Gampang jantene. Kanjeng Nabi ngendika, barang siapa yang mencintai aku kelak akan masuk surga bersamaku. Enteng jan. Sapa sing gelem tresno karo Kanjeng Nabi besok bakal mlebu swarga karo Kanjeng Nabi. Minu ta janjane. Cinta itu soal hati, soal perasaan. Kita nggak bisa memaksa siapapun untuk mencintai siapapun. Maka cobalah kita paksa diri kita untuk agar bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan cinta tidak hanya sekedar ucapan, tapi sebuah bukti yang mesti kita tunjukkan. Kita tentu pernah mengalami masa-masa muda, kita pernah jatuh cinta barangkali. Ya barangkali tenanan. Awake dhewe mbiyen tahu jatuh cinta Mbah Zaini, Mbah Caris, doyol, saya yakin pernah mengalami jatuh cinta. Kita mencintai seseorang, awake dhewe pas wesel bar megai sinoto, delala hutan deres pol, nganggo angin gledek gelangan pisan.
pacare ngebel, "Mas papak." Oh, kira-kira papak ya? Orang peduli udan angin gledek mugelangan di papak. Itu bukti sebagai cinta. Kemudian bagaimana cinta kita pada Rasulullah SAW? Pernah kita membuktikan itu? Tanyakan kepada diri kita sendiri. Cinta itu soal hati. Dan agar kita bisa bersambung dengan Rasulullah SAW, biar ada getaran ketika kalimat Rasulullah SAW diucapkan di dalam hati kita. Salah satunya adalah perbanyak sholat. Itu salah satu. Dan selebihnya tentu kita melaksanakan nuruti karpet opo sing ditresnani mau, gitu. Kalau Bandung Bondowoso tresno karo Roro Jonggrang, Roro Jonggrang dari opo Candi Sewu dituruti. Kenapa apa? Cinta. Guru-gurunya cinta. Boso dituruti apa dadine? Bandung Bondowoso tahun 2022 gak butuh Pak Candi jadi. Butuhnya apa? Emas. Lah kok jer to? Rawurunge diadolne empok stasiun. Iklan radio kuwi. Dadi Bandung Bondowoso saking tresnone karo Roro Jonggrang njaluk penjaluk sing gak masuk akal. Njaluk Candi Sewu dituruti. Itu bukti sebuah cinta. Dan ketika kita cinta kepada Rasulullah SAW, apa yang sudah kita buktikan sebagai rasa cinta kita kepada beliau? Mari kita belajar bersama-sama, bukan bermaksud untuk saling menggurui, bukan. Kita belajar bersama-sama untuk mengerti bagaimana jejak perjuangan Rasulullah SAW di dalam melintasi jalan kebenaran. Dan salah satu yang paling enteng, paling ringan adalah memperbanyak sholawat. Ayo deh, sholawat sini. Salam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau Allah saja bersolawat, para malaikat yang tanpa dosa pun bersolawat. Kenapa kita bermalas-malasan untuk bersolawat? Dinasti Ahlussunnah wal Jamaah di dalam pengajian-pengajian yang diadakan baik di pusat ataupun di sektor, bacaan sholawat yang dibaca gak bisa dihitung saking akeh. Bukan sombong. Pada kalimat bi'adati jami nikmatikal ladzi an'amta alaina ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak hitungan nikmat-nikmat yang telah kau karuniakan kepada hamba. Padahal nikmati Gusti Allah yang diparingi awake dhewe gak kena dihitung. Satu bacaan nilainya, hitungannya luar biasa. Bukan mendidik untuk bermalas-malas ria, bukan, tapi pandai-pandailah di dalam beragama. Sebagaimana dicontohkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ketika Rasulullah SAW mengadakan sayembara, barang siapa yang bisa menghatamkan Al-Quran di dalam satu malam, maka dia berhak untuk mempersunting Siti Fatimah. Duk wikir golek nggon diwi-diwi ngatamne Al-Quran. Sayyidina Ali turung lengger, gak ngerti urusan apa-apa. Baca 3 kali surat Ikhlas, 1 kali Falak, 1 kali An-Nas. Beliau yang mendapatkan Siti Fatimah. Itu pandai-pandailah di dalam beragama. Hadirin wal hadirat kaum muslimin yang berbahagia, setelah kita bersyukur kemudian kita bersolawat, malam hari ini sedikit ingin menambah, ya dilok-dilok kaslah. Pada kalimat kita sering mendengar
Bahkan panjenengan sering mengucapkan di dalam mimbar Jumat, Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah, nindakne sedoyo perintah-perintahipun Gusti Allah, ninggalke sedoyo larang-larangane Gusti Allah. Kira-kira ki awake dhewe iki iso ora nindakne sedoyo perintah Gusti Allah? Ngacung sing iso maju rene. Perintah Gusti Allah akeh pon. Kira-kira awake dhewe iso ora nindakne kabeh perintah Gusti Allah? Salat, zakat, haji, puasa, jihad, berbakti kepada orang tua, menyantuni anak yatim, menyayangi fakir miskin, jihad fisabilillah, menuntut ilmu, berbakti kepada kedua orang tua, apik karo tangga teparo, memberi air minum pada anjing yang kehausan. Kira-kira iso ora awake dhewe nindakne sedaya perintah Gusti Allah? Mboten saged. Mbok awake dhewe mati diuripne neh kanggo nindakne Gusti Allah kabeh mboten saged. Mun jaminan niku. Untungnya apa? Untungnya nek kalimat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Untungnya. Dan tentu dari sekian banyak perintah-perintah Allah yang mesti kita kerjakan, ada prioritas yang mesti kita nomor satukan, yang tidak bisa nanti-nanti, harus sekarang, yaitu masalah sholat. Sholat adalah salah satu perintah Allah yang mesti kita kerjakan, gak bisa diwakilkan dalam kondisi yang bagaimanapun. Selama kesadaran masih ada, jangan pernah berani meninggalkan sholat 5 waktu. Nggak bisa berdiri dengan duduk, nggak bisa duduk dengan berbaring, berbaring nggak bisa dengan kesadaran yang penting masih ada kedep tok. Iso wudu karo wudu, gak iso wudu tayamum, bahkan seandainya tayamum pun nggak bisa ditayamumi, saking pentingnya sholat. Sebab apa? Perintah sholat tidak melalui wahyu, tidak lantaran malaikat Jibril, enggak. Kanjeng Nabi ditimbali piyambak sowan wonten ngarsane Gusti Allah dengan peristiwa Isra Mi'raj, menerima perintah sholat. Maka enggak ada sholat diwakilkan, tuh enggak ada. Terlebih sholat adalah tiangnya agama. Ingin tegak sholatnya, tegakkan agamanya. Kalau sampai sholat ditinggalkan, artinya hancur sudah agamanya. Ibarat omah, sholat itu dicagaki. Dan nak cagaki dijiko sitok-sitok, dijegal. Kira-kira omah kuwi ambruk apa dijejeg? Ambruk. Niki jane sing nak jawab, omah saiki gak nggo cagal, Mas. Anggo corok ya cocok. Omongan wong model ini nang dia nek. Sholat itu tiangnya agama, baik sholatnya baik agamanya. Dan sholat adalah bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian timbul pertanyaan, lagi sholat itu tenanan ya jamaah ya masjid ya dengan kelakuan iki kaya ngono. Sholatnya belum benar. Wis ngono, ini kamus benar-benar kamus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menungso salate apik itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa ada manusia yang rajin sholatnya tapi perbuatannya masih amburadul, gak karena sholatnya yang belum seperti yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat cagake gede, tapi kalau didirikan di atas lumpur, kira-kira jadi apa ora omah ini? Sholat itu tiangnya agama. Tapi sebelum tiang itu ada pondasi yang mesti kuat. Gediyo sholat, gediyo cagake, apiyo sholate, kalau pondasinya rapuh, bahkan nggak ada pondasinya, jangan berharap
rumah itu bisa berdiri dengan tegak. Kalau manusia itu sholatnya benar seperti yang diharapkan oleh Allah, secara otomatis bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan saya telah membuktikan itu. Bagaimana sahabat-sahabat dinasti Ahlussunnah wal Jamaah masuk dinasti ini, masuk jamaah ini, enek sing salat, ya enek, sing gak salat umbruan, enek sing tukang mendem, oke. Tapi di mimbar saya tidak pernah menyinggung masalah mendem, main, medok, enggak. Saya sampaikan pondasinya adalah syahadat. Dengan kefahaman yang benar-benar faham, gak dikon salat-salat dewi-dewi kok. Dan terbukti dengan sholatnya itu, saya biasanya mendem. Orang itu mau mendem, nanti mau arak konsumsi biasa ada. Dengan izin Allah ditinggalkan dan semuanya berjalan rapi. Nggak ada gegeran, tersinggung, nggak ada. Saya di mimbar dinasti nggak pernah menyinggung perkara main, mendem, medok, nggak pernah. Saya menunjukkan ini loh jalan kebenaran, ini loh tatanan-tatanan agama Allah. Secara otomatis pada kalimat sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu memang otomatis. Kenapa di zaman sekarang ini terjadi peristiwa-peristiwa yang sangat-sangat menyedihkan? Bagaimana tidak sholatnya yo koyok ape, yo sregep, tapi kemungkaran yo cek gelem mendem, cek gelem nyenengi bojone tanggane. Apa sholatnya? Iya sholatnya lu beres. Beresi itu, wis gak gelem mendem dhewe, gak gelem nyenengi bojone tanggane. Ini konsep Quran. Dan itu ditinggalkan manusia di zaman ini. Tiba-tiba manusia dipaksa untuk sholat, nggak ngerti pondasi sholat itu apa. Ini perintah Allah yang pertama mesti kita kerjakan adalah sholat. Terlebih kita sudah mengerti kabeh wis do paham bahwa sholat itu adalah perbuatan yang pertama kali dihisab lah di yaumul kiamah. Apa sholatnya? Apa kabeh ngamali? Alek sholatnya bar kabeh amali. Untuk itu mari kita perbaiki sholat-sholat kita, diduandani sing tenanan. Secara otomatis tentu ini konsep Al-Quran. Kalau sholatnya benar itu sholat yang dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan manusia-manusia model ini sholatnya tenanan, ning cek gelem ngene ngono. Ini loh yang sesungguhnya menghambat jalannya dakwah kebenaran. Sebab apa? Ngajak wong salat sing gak salat, ayo mbah salat mbah. Allah sing sapa masjid ya kelakuane. Enten apa boten enten niku? Kumbruan nang dinggon enek. Ora nang kono ora nang kene ya rasa diomongi kok menawa wong ya teko Kok kadang-kadang seperti itu nih yang menghambat jalannya dakwah. Maka perbaiki sholat kita. Mudah-mudahan dengan sholat kita yang kita perbaiki, semakin hari semakin baik pengabdian kita kepada Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini perintah yang pertama mesti kita kerjakan. Kemudian pada kalimat takwa, ninggalke kabeh larangan Gusti Allah. Ini harga mati. Orang oleh dinyang. Kalau meninggalkan perintah Allah itu nggak bisa ditawar-tawar. Kalau menjalankan perintah Allah ada keringanan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tetapi kalau meninggalkan larangan Allah, ini harga mati. Kalau NKRI ada harga mati kok, larangan Allah juga ada harga mati. Gak oleh bonyang mas ya. Terus alah demenani mena ales, tak nyangka lah, kalau misal ninggalke, nggak bisa. Oh main ki asik kok, kancane oke. Aku ora iso ninggale ora apa-apa, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Mboten saged Mas niku dari dimasukkan itu. Tapi dari sebanyak larangan-larangan Allah ada satu larangan Allah yang mesti sekarang
Tidak nanti-nanti. Orang kongko, orang ngenteni sugih, orang ngenteni gagah, orang ngenteni kancane kagak. Sekarang harus ditinggalkan. Apa itu? Kemusyrikan. Sebab apa? Kemusyrikan adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Dan Allah mengampuni dosa yang selain itu. Ini yang mesti kita tinggalkan. Dan malam hari ini mohon maaf, saya tidak menyampaikan masalah ini di ruangan terbuka ini. Sangat sensitif masih nggak saya sampaikan di mimbar ini. Barangkali dari panjenengan yang ingin memahami keterangan penjelasan masalah kemusyrikan, Pak insya Allah bisa mengikuti pengajian di dalam Dinasti Ahlussunnah wal Jamaah, baik di sektor ataupun di pusat malam Senin dan malam Kamis. Sebab ini sangat sensitif. Saya nggak mau suasana yang indah ini berubah menjadi suasana yang gak karuan. Ngerti baca ya? Yang berminat, yang ingin memahami tentang kemusyrikan. Sebab apa? Kanjeng Nabi maringi gambaran dumateng kula lan panjenengan bahwa kemusyrikan itu seperti semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di tengah gelapnya malam. Kira-kira mripate sapa sing iso roh semut ireng sing mlaku ana ing dhuwure watu ireng ana ing kahanan sing peteng. Kanjeng Nabi memberikan gambaran seperti itu. Dan anehnya manusia itu nggak tertarik. Kudune dengan kalimat sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang diakibatkan oleh perbuatan musyrik, dan Allah akan mengampuni dosa yang selain itu bagi hambanya yang dikehendaki. Kudune manusia itu oyo-oyoan desek-desekan pengen ngerti jani kemusyrikan ini koyo apa toh ngantek gak di ngapura karo Gusti Allah. Kudune ngono. Nek pada kenyataannya manusia terbius oleh tipu dayanya iblis laknatullah, yang sehingga sudah merasa aman dalam titiknya. Padahal sungguh hadirin wal hadirat semuanya, kemusyrikan itu sangat lembut, sangat rumit. Dan Kanjeng Nabi saja mendidik para sahabat-sahabatnya 13 tahun memahamkan tentang apa itu kemusyrikan. Belum menyentuh perkara sholat, belum, baru memahamkan masalah itu. Itu Kanjeng Nabi ahlinya kebenaran, polone dakwah, ahlinya dakwah itu apa? Belajar bilang dino, wis rumongso aman, rumongso tauhid bener. Tuh mau sinau kapan adul mana? Itu rumit, yang benar-benar rumit. Maka nggak mungkin masalah kemusyrikan dibuka di forum umum seperti ini. Maka hanya saya sampaikan, barangkali dari panjenengan yang berminat bisa mengikuti pengajian yang diadakan dinasti ini. Gratis, gak bayar. Berarti ngoni tenang nih, jamaah dinasti seperti itu. Menake pol ngaji ning dinasti ya. Mulane do tuman yang kabeh witaran ya. Bareng ngaji di ngoni ya. Ini fakta. Dan acara malam hari ini di luar rencana. Wis gak anggo panitia, betul-betul gak anggo panitia. Tukang sotenge lho, teko dhewe, TP moro dhewe. Lah aku ya moh to gawani. Moro dhewe niku. Belum ada rencana seperti ini, nggak ada. Ini semuanya atas izin Allah. Beberapa acara apa? Dua itu ora akeh. Ini loh aneh dinasti. Jamaah piro to jane? Bar pengajian laporannya apa? Bukan pengeluaran, bukan pemasukan. Turane duit jek sampe ini juta. Aneh. Tapi itu nyata di dalam dinasti ini. Dia enek di girik urunan ganda itu. Inilah yang terjadi dalam dinasti ini, walaupun ya alhamdulillah saat ini kita bersama-sama memperingati HUTRI yang ke-77, Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia ke depan semakin jaya, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat,
kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, malam hari ini konco-konco dinasti mengadakan peringatan HUT RI karena sangat-sangat bersyukur menjadi orang Indonesia. Kenapa? Hidup menjadi orang Indonesia yang walaupun bukan negara Islam, tapi berdasarkan Pancasila. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Dan konco-konco dinasti, sahabat-sahabat dinasti sangat-sangat bersyukur yang walaupun katakanlah jamaah minoritas, tapi bisa melaksanakan kegiatan tanpa adanya intimidasi, larangan. Sebab apa? Ada undang-undang pasal 29 ayat 2, ngoten Mbak Sari ya, mengatur itu. Bebas melaksanakan keyakinan. Dan awal dewi jamaah dinasti nggak pernah merebut keyakinan orang lain, nggak pernah mengganggu. Maka konco-konco dinasti mengadakan acara ini benar-benar sangat-sangat bersyukur menjadi orang Indonesia. Coba bayangkan saudara-saudara kita sama muslim di negara-negara konflik. Di Palestina misalnya, lagi arep mangkat wudhu, lagi arep mangkat salat, tiba-tiba bom meledos. Kira-kira gue awak dhewe sudah salah ora? Wallahu a'lam. Mereka sudah biasa dengan kondisi konflik seperti itu, tapi kita apa kira-kira mampu hidup di negara yang keadaan seperti itu? Jangankan di negara lah, ulah keluarga lah nek konflik iki mangan ora seger, nggih dan ya. Lagi gegeran cek tinggal bojone lho mangan gak seger turu gak anter. Ojone negarane sing geger. Ojone perkara nyambut gawe. Golek panggonan sing aman kuwi wis angel gak karo-karo. Maka sahabat-sahabat dinasti mengadakan acara ini dalam rangka bersyukur kepada Allah sebab bisa hidup di negeri yang aman, damai, gemah Pahloh Jinawi, Kertotenton Tirtoharjo. Jadi ini wong seperti itu. Dan ini terbukti untuk desa Kauman sendiri nggak ada masalah sing mlebu TV, nggak ada itu. Berarti itu bahasanya gitu, nggak ada Kauman mlebu TV. Kalau kasus narkoba ya jatuh ke enek ini bahasanya. Dan kita aman tenang ini. Hadirin hadirat kaum muslimin yang berbahagia, kiranya itu yang saya sampaikan mewakili Mbah Ridwan. Sebelum saya tutup, itu banyak dari panjenengan yang bertanya tentu pada kalimat wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kemudian di bawahnya wa qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zaqa. Berpegang teguhlah pada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Sebuah kalimat firman Allah yang sangat-sangat otomatis. Tapi terkadang manusia dipaksakan untuk bersatu. Manusia dipaksakan untuk tidak bercerai-berai. Bagaimana mungkin manusia itu bisa bersatu kalau tidak mau berpegang teguh pada tali agama Allah? Kalimatnya tegas, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah pada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Kalau manusia itu benar-benar mau berpegang teguh pada tali agama Allah, secara otomatis manusia tidak akan bercerai-berai. Secara otomatis manusia itu akan bersatu padu. Ini konsep yang selama ini mungkin kurang bisa dipahami. Seolah-olah manusia dipaksa untuk bersatu, dipaksa untuk tidak bercerai-berai. Pada konsepnya berpegang teguhlah pada tali agama Allah. Kalau manusia berpegang teguh pada tali agama Allah, secara otomatis manusia tidak akan bercerai-berai. Kemudian waqul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Perjudian diberantas, prostitusi dilarang, nego-nego sing berbau maksiat, bau kebatilan dilarang. Nggak salah, tapi tidak akan selesai masalahnya. Kalau menurut konsep adalah datangkan kebenaran kepada manusia, manusia itu akan meninggalkan segala macam kebatilan.
Bagaimana mungkin manusia meninggalkan kebatilan kalau sedangkan kebenaran belum ada di dalam jiwanya, ruhnya belum bisa memasuki jalan kebenaran. Maka konsepnya masuk dulu di dalam jalan kebenaran, manusia secara sendirinya kebatilan akan ditinggalkan. Dan itu saya sendiri membuktikan, bukan omong kosong. Bagaimana sahabat-sahabat yang tukang mendem, tukang demenan, tukang nyopet kasarannya, saya nggak pernah menyinggung itu. Saya masuki terus kalimat-kalimat kebenaran, saya ajak masuk dalam jalan kebenaran. Secara otomatis kebatilan-kebatilan masa lalu ditinggalkan. Maka datangkan kebenaran di dalam diri kita masing-masing, nanti kebatilan itu akan hilang. Dan itu tentu menyeluruh dalam lingkup desa, lingkup kecamatan, lingkup kabupaten, bahkan lingkup negara dan dunia. Datangkan kebenaran kepada manusia, nanti kebatilan akan musnah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan malam hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Wabil khusus dibantu Bapak Suparman selaku Sekdes mewakili jamaah kantor desa yang sudah berkenan hadir memberikan hiburan pencerahan yang sehingga suasana menjadi regeng. Juga terima kasih kepada Bapak Tugiman yang sudah berkenan mengatur acara malam hari ini, dan alhamdulillah semuanya berjalan rapi. Secara pribadi banyak kekurangan, banyak kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kesalahan dari hukum-hukum Allah, undang-undang Allah, mohon dengan sangat saya diingatkan. Kita sebagai sesama muslim teringat pada kalimat kalau dekat saling mengingatkan, dan kalau jauh saling mendoakan. Sekali lagi, kalau ada salah mohon diingatkan. Nak ngerti salah gak boleh ini sampan diwising dosa. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, alhamdulillah. Tasih lengkap ya? Tasih bagi? Alhamdulillah. Ditambah mana? Duri cabai.